Perkenalkan, nama saya Charles Yodamesa dari Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan kelas C semester 3, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode momen distribusi atau momen cross. Metode ini melakukan distribusi atau pembagian momen dan induksi terhadap primer sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik tumpul. Definisi analisis struktur dengan metode distribusi momen pertama kali diperkenalkan oleh Eric Cross pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Analysis of Continuous Frames by Distributing Phases and Moments, dan disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya. Metode distribusi momen juga dikenal sebagai metode Cross. Metode ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk analisis struktur balok, menerus, dan portal statis tak tentu. Metode distribusi momen didasarkan pada anggapan sebagai berikut. Pertama, perubahan bentuk akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan sehingga panjang batang-batangnya tidak berubah. Semua titik simpul atau buhul dianggap kaku, sempurna. Dalam proses analisis, metode ini melakukan distribusi momen dan induksi atau carry over terhadap momen primer atau fixed end moment sebanyak beberapa putaran atau iterasi guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Hal ini dilakukan karena momen-momen primer yang bekerja di setiap tumpuan mampu simpul suatu struktur tidak sama besarnya, sehingga simpul tidak seimbang. Untuk mendapatkan keseimbangan simpul, melakukan putaran, akhirnya momen-momen primer di tiap simpul melakukan distribusi atau pembagian sampai jumlah momen primer di masing-masing simpul sama dengan 0. Proses distribusi dan induksi secara manual dapat dilakukan sebanyak 4 putaran atau iterasi dan dianggap semua simpul sudah seimbang atau mendekati 0. Prosedur atau konsep dasar: apabila suatu balok menerus memikul beban-beban yang bekerja, tanggapan deformasinya tidak akan mengandung rotasi sumbu batang yang tak diketahui, sedangkan titik hubung pada suatu kerangka kaku dapat mempunyai atau tak mempunyai bebasan untuk menjalani translasi yang tak diketahui besarnya. Tanggapan gaya dari suatu balok menerus atau kerangka kaku tanpa translasi titik hubung yang tak diketahui telah secara lengkap didefinisikan oleh rotasi-rotasi titik hubung yang tidak diketahui, seperti rotasi θB, θC, dan θD. Pada gambar 6.1a, secara fisik dapatlah dipahami bahwa momen-momen pengunci dapat dikerjakan di titik-titik hubung B, C, dan D untuk mempertahankan pemiringan 0 di B, C, dan D sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi-kondisi terjepit pada gambar 6.b. Dalam kenyataannya, besar dan arah momen-momen pengunci ini telah diketahui sebelumnya sebagai fungsi-fungsi dari beban-beban yang bekerja. Apabila momen-momen pengunci ini salah satu titik hubungnya dilepas, titik hubung itu akan berotasi. Rotasi ini menimbulkan perubahan-perubahan tidak hanya pada momen-momen di ujung-ujung batang yang masuk ke titik hubung yang dibebaskan itu, tetapi juga pada momen-momen pengunci di kedua titik hubung yang bersebelahan langsung dengan titik hubung yang dibebaskan tersebut. Jika tiap-tiap titik hubung dibebaskan secara berturut-turut dan dikunci kembali, serta proses ini diulangi, suatu saat akan tercapai keadaan bahwa setiap titik hubung telah mencapai nilai total yang diperlukannya pada tanggapan deformasi akhir. Maka momen-momen penguncinya akan disebarkan atau didistribusikan ke seluruh struktur melalui penjumlahan berturut-turut rotasi-rotasi titik hubungannya. Dari sinilah nama distribusi momen berasal. Ini adalah gambar A, kondisi yang ditinjau, beban-beban yang bekerja. Gambar B, kondisi terjepit, beban-beban yang bekerja. Ini adalah gambar 6.1a, kondisi terjepit metode momen distribusi atau momen cross.
faktor kekakuan, faktor pemindahan, dan faktor distribusi. Apabila momen secara jarum jam MA dikerjakan di ujung bersendi suatu batang lurus bermomen inersia tetap yang bersendi di salah satu ujungnya serta terjepit di ujung lainnya, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.2a. Ini gambarnya. Rotasi theta A di tumpuan sendi dan momen MB di tumpuan jepitnya dapat dicari. Di tumpuan sendi dan momen di tumpuan jepitnya dapat dicari. Pisahkan diagram momen lentur pada gambar 6.2a menjadi diagram momen lentur pada gambar 6.2b dan gambar 6.2c. Terapkan teorema balok padanan untuk mendapatkan theta B1 dan theta B2, kemudian samakan theta B dengan 0. Theta B sama dengan min theta B1 tambah theta B2 sama dengan min MA kali L dibagi 6EI ditambah MB kali L dibagi 3EI sama dengan 0 untuk persamaan 6.1. Daripadanya MB sama dengan positif 1/2 M A adalah persamaan 6.2A. Tetapkan lagi teorema balok padanan untuk memperoleh theta A1 dan theta A2. MA sama dengan 4EI dibagi L dikali theta A persamaan 6.2B. Substitusikan persamaan 6.2A ke dalam persamaan 6.2B untuk memperoleh MA. Theta A sama dengan minus theta 1 dikurang theta A2 sama dengan positif MA kali L dibagi 3EI dikurang MB kali L dibagi 6EI untuk persamaan 6.3. Maka untuk bentangan AB yang bersendi di A dan terjepit di B, suatu rotasi searah jarum jam dapat ditimbulkan dengan mengerjakan momen searah jarum jam MA sama dengan dalam kurang 4EI atau L theta B di A, yang gilirannya akan menimbulkan momen searah jarum jam rim B sama dengan 1/2 MA di B. Ekspresi 4EI per L tersebut disebut faktor kekakuan yang didefinisikan sebagai momen di ujung dekat yang menyebabkan rotasi satuan di ujung dekat tersebut apabila ujung jauhnya bilangan positif 1/2 adalah faktor pemindah yang didefinisikan sebagai angka pembanding dari momen-momen di ujung jauh terjepit terhadap momen-momen di ujung dekat yang berotasi. Rotasi-rotasi searah jarum jam di titik-titik hubung dan momen-momen searah jarum jam yang bekerja di ujung-ujung batang dianggap bernilai positif di dalam metode distribusi momen sama seperti di dalam metode defleksi kemiringan. Ini adalah gambar balok menerus. Gambar B adalah faktor kekakuan dan faktor distribusi. Itu adalah gambar 6.3 kekakuan dan faktor distribusi balok menerus. Ini adalah penerapan metode distribusi momen pada balok statis tertentu. Gambar A adalah balok yang ditinjau. Gambar B adalah momen ujung
terjepit. Gambar 6.5, analisis balok menerus dengan metode distribusi momen. Tabel 6.1, distribusi momen untuk balok menerus. Gambar 6.5. Pendistribusian momen pada tabel 6.1 dimulai dari rotasi di titik hubung B menimbulkan 48 kNm berlawanan arah jarum jam pada BA dan 32 kNm berlawanan arah jarum jam pada BC. Juga menimbulkan momen-momen pindahan sebesar 1/2 48 sama dengan 24 kNm berlawanan arah jarum jam di A dan 1/2 32 sama dengan 16 kNm berlawanan arah jarum jam di C. Karena tumpuan A secara alamiah terjepit, ia dapat menerima momen piondahan tersebut tanpa kesulitan. Namun momen-momen pengunci di C akan berubah dari 120 kNm berlawanan arah jarum jam menjadi 120 dikurang 16 sama dengan 104 kNm searah jarum jam. Jika sebuah kunci pembantu ditambahkan untuk mengerjakan 16 kNm berlawanan arah jarum jam tersebut, sehingga nilai 120 kNm pada kunci semula tidak berubah, maka pembebasan titik hubung C selanjutnya dapat dilakukan hanya terhadap kunci semula saja. Faktor distribusi di titik hubung C pada CB adalah 100% atau momen pengimbang di C adalah 120 kNm. Dengan demikian, siklus pertama distribusi momen tersebut telah diselesaikan. Singkatnya, semua ujung pada mula-mula dikunci melawan rotasi dengan momen ujung terjepit atau friction end moment FEM sebesar minus 200 positif 200 minus 120 positif 120. Kemudian titik hubung B dan C dibebaskan secara berturut-turut dan momen-momennya, momen pengimbangnya atau balancing moment BAL adalah 0, minus 48, minus 32, minus 120. Momen-momen pindahannya carry over moment atau CO sebesar minus 24, 0, minus 60, dan minus 16. Dipandang sebagai suatu himpunan baru dari momen-momen ujung terjepit yang diperlukan untuk mengunci semua titik hubung pada posisi yang dicapai pada siklus pertama tersebut. Pada siklus kedua distribusi momen, titik hubung B dan C dibebaskan untuk kedua kalinya. Keseimbangan di titik hubung B adalah minus 60, momen pengimbangan sebesar positif 32 dan positif 24 secara numerik adalah 0,6 dan 0,4 kali. Keseimbangan tersebut, momen pengimbang terhadap keseimbangan sebesar minus 16 titik hubung C adalah positif 16. Momen-momen pindahannya sebesar positif 18, 0, positif 18, positif 12. Dipandang sebagai momen-momen pengunci baru pada awal siklus ketiga. Proses yang sama ini dapat terus atau sampai beberapa siklus pun, sesuai kehendak, hingga momen-momen pemindahnya bernilai sangat kecil. Dengan demikian, berapapun derajat ketelitian yang dikehendaki, maka semakin banyak pula siklus yang diperlukan. Momen-momen pengimbang akhir atau total yang diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada masing-masing kolom. Penerapan metode distribusi momen pada kerangka kaku statis tak tentu dengan goyangan ke samping. Ini adalah gambar 6.6, kerangka kaku statis tak tentu dengan goyangan ke samping. Dalam penyusunan hitungan-hitungan yang diperlukan, dua tabel distribusi momen hendaknya dibuat, masing-masing untuk kedua langkah pertama yang diuraikan di atas. Setelah nilai K ditentukan dari kondisi gaya gesernya seperti persamaan 6.5, tabel ketiga dibuat untuk menghimpun momen-momen ujung jepit dan momen-momen pengimbang pada tabel kedua. Untuk momen-momen ujung jepit akibat goyang ke samping tergantung kepada jenis tumpuan ujung, sebagaimana diperlihatkan gambar 6.7. Momen ujung jepit akibat goyang ke samping. Dengan persamaan momen ujung jepit untuk kerangka kaku pada gambar 6.7 adalah sebagai berikut. Untuk tumpuan jepit,
MOAB sama dengan MOAB sama dengan minus 6 kali E dalam kurung IAB delta dibagi LAB pangkat 2 adalah persamaan 6,6A. MOCD sama dengan MODC minus 6 kali E dalam kurung 1CD delta dibagi LCD pangkat 2. Untuk tumpuan sendi atau roll, MOAB sama dengan MOBA dikurang 3 kali E dalam kurung IAB delta dibagi LAB pangkat 2 persamaan 6,7A. MOCD sama dengan MODC sama dengan minus 3 kali E dalam kurung 1CD delta dibagi LCD pangkat 2 persamaan 6,7B. Dan komponen gaya horizontal untuk kerangka kaku pada gambar 6.7 diperlihatkan pada gambar 6.8. Komponen gaya horizontal. Dengan persamaan komponen gaya horizontal untuk gambar 6.8 adalah sebagai berikut. HA ditambah HD sama dengan P untuk persamaan 6.8A. P dikali B dibagi LAB ditambah MAB ditambah MBA dibagi LAB ditambah MCD tambah MDC dibagi LCD sama dengan P untuk persamaan 68.B. 6.8B. Jika derajat kebebasan bergoyang ke samping lebih dari 1, maka mesti ada satu distribusi momen untuk setiap besaran sembarang goyang ke samping, seperti delta 1, delta 2, delta 3, dan seterusnya. Goyang-goyangan ke samping yang tepat adalah KI K1 delta 1, K2 delta 2, K3 delta 3, dan seterusnya. Nilai K1, K2, dan K3 dan seterusnya tersebut akan ditentukan melalui penyelesaian kondisi gaya geser tersebut sebagai persamaan-persamaan simultan. Jadi masih akan ada persamaan-persamaan simultan yang mesti diselesaikan. Namun jumlah persamaan simultan tersebut sama dengan derajat kebebasan bergoyang ke sampingnya. Jadi setelah diperoleh nilai EI delta, selanjutnya dapat ditentukan momen akhir ujung-ujung tumpuan dengan menjumlahkan momen akibat beban dan momen akibat goyangan ke samping. Contoh soal analisis portal berikut dengan metode momen cross. Penyelesaiannya, perhitungan momen primer dalam kurung M pangkat 0 M derajat AB sama dengan PAB pangkat 2 per L pangkat 2 sama dengan minus 600 kali 3 kali 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan minus 288 kg kali meter. M derajat BA sama dengan PA pangkat 2 B per L pangkat 2 sama dengan positif 600 kali 3 pangkat 2 kali 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 430 kg kali meter. M derajat BC sama dengan Q1 2 per 12 sama dengan minus 300 kali 6 pangkat 2 per 12 sama dengan minus 625 kg kali meter. Derajat CB sama dengan Q1 pangkat 2 per 12 sama dengan positif 300 kali 6 pangkat 2 per 12 sama dengan 625 kg kali meter. Derajat CD sama dengan minus PA pangkat 2 B per L pangkat 2 sama dengan minus 600 kali 3 pangkat 2 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 630 kg kali meter. M derajat DC sama dengan PAB pangkat 2 per L pangkat 2 sama dengan
Positif 600 kali 3 kali 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 288 kg kali meter. Ini adalah gambarnya. Perhitungan koefisien distribusi titik simpul A mu AB sama dengan 0, titik simpul D, mu DC sama dengan 0. Titik simpul B, titik simpul C. Proses distribusi momen, tabel distribusi momen. Proses distribusi momen. MAB diperoleh dari hasil penjumlahan ke bawah menurut kolom dimulai dari momen primer M derajat AB sampai pada kondisi balance atau bal sudah bernilai 0,0000. Untuk momen total pada titik simpul yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Perhitungan momen desain karena kondisi beban dan rangka simetris, maka dianalisis portal tanpa penggoyang. Untuk itulah proses distribusi momen atau cross hanya satu kali, yaitu akhir beban luar atau tanpa penggoyang. Harga momen desain sama dengan harga cross dari beban luar atau lihat jumlah momen dari proses cross. MAB sama dengan minus 239,8 kg kali meter, MBA sama dengan 528,5 kg kali meter, MBC sama dengan minus 525,5 kg kali meter, MCB 528,5 kg kali meter, MCD minus 528,5 kg kali meter. MDC sama dengan 239,8 kg kali meter. Inilah gambarnya. Free body untuk perhitungan reaksi perletakan. Perhitungan momen, gaya lintang dan gaya normal, potongan AB, interval, potongan BC, interval. MX1 sama dengan RH, X kurang MAB, intervalnya X lebih besar 0, lebih kecil 2. Potongan BC, MX kurang RBV kali X kurang 1/2 kali Q kali X pangkat 2 kurang MBC. Interval X lebih besar 0, lebih kecil 5. DX1 sama dengan RH, potongan BC, DX, RBV, dan seterusnya. Ini adalah gambarnya. Diketahui struktur portal bidang tidak bergoyang dengan pembebanan seperti gambar berikut. Hitunglah metode momen distribusi atau momen cross. Penyelesaiannya, momen primer atau M pangkat F IJ MFBA sama dengan positif 3 dibagi 16 PL sama dengan positif 3 dibagi 16 dikali 4 4 kali 4 sama dengan positif 3 dm. MF M pangkat F BC sama dengan minus 1/8 PL sama dengan minus 1/8 kali 2 kali 2 sama dengan minus 0,5 ton kali meter. M pangkat F CB sama dengan positif 1/8 PL sama dengan positif 1/8 kali 2 kali 2 sama dengan 0,5 ton kali meter. P1 sama dengan 4 ton, P2 sama dengan 2 ton. Titik rollnya ada di A dan titik jepitnya ada di C dan D. Kekakuan batang KIJ atau simpul B. KWA sama dengan 3 EI dibagi L sama dengan 3 dalam kurung 2 EI dibagi 4 sama dengan 1,5 EI.
KBC sama dengan 4EI dibagi L sama dengan 4 dalam kurung 4EI dibagi 4 dalam kurung EI dibagi 2 sama dengan 2, OEI. KBD sama dengan 4 EI dibagi L sama dengan 4 dalam kurung EI dibagi 4 sama dengan 1,0 EI. Dari ini didapat sigma K sama dengan dalam kurung 1,5 tambah 2 tambah 1 EI sama dengan 4,5 EI. Faktor distribusi adalah FD BA sama dengan KBA dibagi sigma K sama dengan 1,5 EI dibagi 4,5 EI sama dengan 0,33. FDBC sama dengan KBC dibagi sigma K sama dengan 2 EI dibagi 4,5 EI sama dengan 0,45. FDBD sama dengan KBD dibagi sigma K sama dengan 1,0 EI dibagi 4,5 EI sama dengan 0,22. Dari sini didapatkan sigma FD sama dengan 0,33 ditambah 0,45 ditambah 0,22 sama dengan 1. Oke. Ini adalah tabel cross, simpul, batang, FD, M primer, dan seterusnya. Momen ujung MIJ, MAB sama dengan 3 dalam kurung 0,1 152 ditambah 1,5 dalam kurung minus 0,303 sama dengan 0,001 teter hingga 0 ton kali meter 1B. MBA sama dengan positif 3 ditambah 3 dalam kurung minus 0,303 ditambah 1,5 dalam kurung 0,152 sama dengan positif 2,319 ton kali meter. MBC sama dengan minus 0,5 tambah 4 dalam kurung minus 0,303 sama dengan minus 100.000 1,712 ton kali meter. MCB sama dengan positif 0,5 ditambah 2 dalam kurung minus 0,303 sama dengan minus 0,106 ton kali meter. MBD sama dengan 2 dalam kurung minus 0,303 sama dengan minus 0,606 ton kali meter dikali 2. MDB sama dengan minus 0,303 ton kali meter. Ini adalah free body diagram. Kontrol struktur sigma MA sama dengan 0 P1 dikali 2 dikurang VD kali 4 tambah HD kali 4 tambah P2 kali 5 kurang VC kali 6 tambah MCB tambah MDB sama dengan 0. 8 kurang 17,952 tambah 0,912 tambah 10 kurang 0,546 kurang 0,106 kurang 0,303 sama dengan 0. 0,0005 teter hingga 0. Oke. Sigma V sama dengan 0. FA kurang P1 tambah VD kurang P2 tambah VC sama dengan 0. 1,421 kurang 4 tambah 4, 484 kurang 2 tambah 0,091 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke. Sigma H sama dengan 0. HC kurang HD sama dengan 0. 0,228 kurang 0,228 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke. Gambar bidang MDN, bidang M, superposisi. Sampai di penutup. Kesimpulannya, makalah ini membahas tentang analisis struktur dengan metode distribusi momen. Metode ini melakukan distribusi atau pembagian momen dan induksi terhadap primer sebanyak beberapa putaran guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpul. Metode distribusi momen juga dikenal sebagai metode cross. Metode ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk analisis struktur balok, menerus, dan portal statis tertentu. Saran dari makalah yang saya buat, yang saya bahas ini, yang dapat saya ambil adalah mahasiswa harus rajin membaca materi. Jika mahasiswa tidak mengerti sebabnya, langsung tanyakan pada Bapak Ibu dosen yang mengajar.
Terima kasih, sekian dari saya.